Pintar namanya. Iya. Diajari ya. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita boleh datang di rumah Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam ibadah doa malam Mandarin Anugerah. Saya mengundang ketersediaan dari Ibu pimpinan kita, Ibu Edi, untuk membuka kita dalam doa pembukaan. Mari kita sama-sama masuk ke dalam doa. Haleluya. Maha besar Bapa Allah di dalam surga, kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami bisa hadir di rumah Tuhan. Kami sama-sama menyembah, memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus yang pimpin dari permulaan sampai selesainya. Kami minta urapan Tuhan, hamba-hamba-Mu semuanya diurapi, diberkati. Yang hadir juga pada malam hari ini semuanya Tuhan berkati. Kami tahu Tuhan dunia ini banyak sekali masalah, rintangan, tantangan. Tetapi kami anak-anak-Mu tidak pernah Kau tinggalkan, tidak pernah Kau kecewakan. Bahkan tangan-Mu selalu menopang setiap kami, sehingga kami boleh kuat dan teguh iman kami supaya hari lewat hari tambah mantap ikut Tuhan. Tuhan, jangan sampai ada yang lemah, jangan sampai ada yang goyah. Karena kami bersandar kepada Tuhan, Kau pengharapan kami satu-satunya. Kami percaya jikalau kami menyembah dan memuji hadirat-Mu ada di tempat ini, turun di tempat ini, maka mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik buat kami. Tuhan, kami minta juga pimpinan-Mu, jikalau saudara-saudara kami ada yang belum tiba, biar semua boleh tiba dengan selamat. Tuhan, urapi satu persatu. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati malam hari ini dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan, atas kasih-Nya yang Tuhan berikan bagi kita semua. Haleluya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, biar disuruh lagi. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Tuhan, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari bersama-sama dengan ucapan syukur, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah.
sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Kasih Allahku, kasih Allahku, sungguhlah terbukti ketika Engkau serahkan, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Dengan lebih sungguh lagi, kasih Allahku, kasih Allahku, sungguhlah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari bersama-sama bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari bermasmur bagi Tuhan pada malam hari ini. Mari bersyukur buat kasih setia Tuhan. Mari nikmati kasih Tuhan di tempat ini. Kami belajar mengucap syukur Tuhan. Kami mau bermasmur bagi-Mu pada pagi malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
pujian ini berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mungkin kita merasakan bukti apa yang Tuhan kasih buat kita. Kita datang masih dengan beban berat. Kita datang masih dengan sakit penyakit. Tapi kabar baik yang Tuhan berikan, kita mau belajar untuk tetap selalu mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun kondisi kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita mau belajar untuk mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari bersama-sama dengan lebih tinggi lagi bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Dan kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, kami sembah Tuhan, kami sembah Engkau, Yesus Tuhan, kami tinggikan, kami sembah Engkau, Yesus, dan kami sembah.
Biarlah kasih dari surga, biarlah kasih Kristus mengalir pada setiap jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap ruangan di tempat ini. Biar kasih Yesus mengalir di setiap hati. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi. Haleluya. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa, kasih dari Bapa surgawi. Haleluya. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai, membuat damai di hidupku. Katakan lebih sungguh lagi, mengalir kasih dari tempat ini. Haleluya. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Haleluya. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa, kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai, membuat damai di hidupku. Biarlah kasih Yesus mengalir, mengalir kasih dari tempat ini. Haleluya. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, 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 memenuhi hidupku. 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 Haleluya. Saya minta Ibu Juliati Suparti untuk membawa kita dalam doa syafaat.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa semua ini atas kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian, kiranya pujian-pujian ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih semua kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Bapa buat pimpinan Mandarin Tuhan, Ibu Edi juga wakil pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, berilah mereka Tuhan iman yang kuat Tuhan, berilah urapan yang baru setiap hari ya Bapa. Menguatkan Tuhan imannya Tuhan, ya bertahan sampai akhir, sampai kembali ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, beri urapan mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat hari Minggu Tuhan, ibadah hari Minggu. Kiranya Tuhan, pimpin Tuhan ibadah hari Minggu. Berilah cuaca yang cerah ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah ibadah hari Minggu Tuhan. Baik ibadah pagi, ibadah siang maupun sore ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu hadir ya Bapa. Tuhan, berkati Tuhan yang bertugas untuk hari Minggu Tuhan. Tuhan beri berkat semuanya ya Tuhan, dan Tuhan beri urapan buat bagian untuk tim musik Tuhan. Tuhan beri urapan Tuhan, supaya Tuhan urapan ini Tuhan mengalir Tuhan pada anak-anak Tuhan juga yang membawakan pujian Tuhan. Tuhan berkati Tuhan ya urapan Tuhan, terutama hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Firman itu bukan dari manusia yang mengatakan, tapi dari isi hati Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati Tuhan semuanya ya Bapa. Semuanya kemurahan yang Engkau berikan Tuhan, berkati untuk GPPS Tuhan di seluruh Indonesia ya Tuhan, untuk yang sekolah Alkitab juga Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sekolah SES, SELAM dan STAS Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan kembali kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati Tuhan juga yang di bagian kantor Tuhan, MP Tuhan, semuanya Tuhan, Tuhan berkati, baik dari pusat, dari daerah-daerah ke pelosok-pelosok Tuhan. Tuhan akan berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, mereka tidak kekurangan suatu apapun, mereka semua sehat karena kemurahan Tuhan. Tuhan beri urapan setiap hari ya Bang, baru ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara Indonesia Tuhan. Tuhan berkati Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan, adil dan makmur ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan sejajarannya Tuhan. Tuhan beri kekuatan mereka Tuhan, khususnya kota Surabaya ya Tuhan. Tuhan lindungi Tuhan kota Surabaya dari segala kuasa kegelapan yang menghantuinya Tuhan. Tuhan yang menolongnya Tuhan, Tuhan yang melindungi. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Bapak kami mau menerima firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Firman ini dari Engkau ya Bapa, yang melalui hamba-Mu untuk disampaikan. Kiranya Tuhan buka hati kami masing-masing Tuhan, supaya firman Tuhan tertanam di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Firman ini tidak keluar tapi bertumbuh ya Bapa. Kami mohon kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan bawakan firman. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat malam. Saya hanya akan memberi pengumuman singkat saja. Besok hari Minggu, walaupun Sinja tetap ada ibadah, ya. Jangan lupa pagi pai-pai dulu sama Tuhan, ya. Sebelum kita pai-pai sama yang lain, ya. Puji Tuhan, Jumat yang akan datang
juga masih tetap ada doa malam. Ya, kita sekarang akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Suhendro. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat malam. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Hingga pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di suasana yang baru. Ya, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, dimana kalau kita lihat sebentar lagi kita merayakan Hari Raya Imlek. Ketika kita berbicara tentang seputar Imlek, banyak orang yang mempunyai dua pandangan. Orang yang memanfaatkan momen ini sebagai acara untuk berkumpul dengan keluarga atau berliburan bersama dengan keluarga. Tapi ada juga orang yang sebagian orang Kristen ada yang memang tidak mau sama sekali. Nah, dari dua golongan ini kita bisa melihat bahwa seringkali dari dua kelompok yang satu mengikuti, satu tidak mengikuti, itu menjadi satu pro dan kontra. Namun di sini kita mau belajar bahwa ketika kita merayakan Imlek, selama kita tidak bertentangan dengan Alkitab, itu boleh-boleh saja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita mau belajar sebentar bahwa semua kebudayaan itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 itu adalah satu rencana Allah, di mana Allah membuat manusia dan segala isinya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu diciptakanlah laki-laki itu dan menjadi satu kesatuan, di situ belum ada masalah. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka tidak ada kebudayaan yang tidak terkontaminasi dengan dosa. Semua budaya tidak. Jadi semua kebudayaan pasti ada hal-hal yang terkontaminasi dengan dosa. Di sini kita bisa melihat, ketika kita lihat budaya Imlek, pasti ada mitologinya. Ada hal-hal yang memang punya cerita untuk mengusir setan dengan petasan. Itu kan sesuatu yang kadang-kadang membuat kita terpengaruh seperti ini. Nah, kalau kita tarik kembali bahwa semua orang ketika jatuh di dalam dosa, kebudayaan mana yang tidak pernah ada dengan hubungan dengan roh-roh jahat? Semuanya ada. Nah, di sini kita mau belajar bahwa bagaimana kita bisa merayakan Imlek yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Di sini pun kita mau belajar bahwa apa yang Tuhan ciptakan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat indah. Namun kita boleh belajar selama kita mau mengikuti, tidak bertentangan dengan iman Kristen, maka kita bisa merayakan. Apakah hal ini kita harus menolak dengan Imlek? Tidak. Kita tahu bahwa semuanya kita sudah dibenarkan oleh firman Tuhan. Peristiwa ini juga pernah dialami oleh Rasul Paulus di dalam dia menghadapi kebudayaan. Karena Rasul Paulus tidak lepas dengan kebudayaannya sebagai seorang Yahudi. Karena itu dia juga pernah mengalami tekanan yang cukup kuat. Kalau kita perhatikan bahwa Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil, dia selalu memakai kebangsaannya sebagai Yahudi, kadang-kadang dia memakai kebangsaannya sebagai orang Romawi. Nah, di sini kadang-kadang kita bisa melihat bahwa satu pelayanan yang cukup berat yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, kita mau belajar di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19, saya akan membacakan 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Ya, demikian. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang di
bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian dalamnya. Jadi ketika kita berbicara tentang kebudayaan, ternyata Rasul Paulus sendiri juga sudah pernah mengalami yang namanya pertentangan kebudayaan. Satu permasalahan yang cukup luar biasa, bagaimana Rasul Paulus hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus di saat dia menjadi penganut atau pengikut atau seorang ahli Farisi, di mana dia berubah menjadi seorang saksi Tuhan. Dan ini adalah satu tantangan yang cukup luar biasa. Di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah satu pelayanan yang sangat luar biasa. Di sini kita bisa melihat di dalam pembacaan kita, di dalam ayat yang ke-19 sampai yang ke-23, ada orang-orang yang hidup menurut hukum Taurat, ada orang-orang yang hidup tidak menurut hukum Taurat, ada orang-orang yang lemah. Dari tiga golongan ini, bagaimana Rasul Paulus tetap melayani mereka semua. Rasul Paulus tidak memilih-milih, tetapi Rasul Paulus memakai semua orang untuk dimenangkan. Inilah yang kita perlu renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa setiap kita lahir dari budaya kita masing-masing. Tentu kita dipelihara menjadi besar, dan kita bisa menjadi orang yang bisa menjadi saksi untuk daerah kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Itu minimal yang harus kita miliki, dan itu adalah satu prinsip Alkitab untuk bisa memenangkan jiwa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus menghadapi kesulitan ketika dia menghadapi orang-orang Yahudi, berarti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dan orang-orang yang tidak di bawah hukum Taurat, orang-orang Yunani, orang-orang Kristen yang sudah di perantauan, mereka sudah tidak terikat dengan hukum Taurat lagi, ya mereka sudah bebas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dua pandangan, dua kelompok ini itu yang menjadi masalah ketika Rasul Paulus melayani. Terkadang di dalam hidup kita juga ada tantangan dalam keluarga kita, ada pandangan-pandangan yang berbeda. Namun sikap yang diambil oleh Rasul Paulus itu yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita lihat di dalam ayat ke-19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Jadi yang pertama kita mau melihat sikap Rasul Paulus yang mengatakan dirinya sebagai orang bebas. Dia menjadi dirinya adalah orang yang bebas, yang tidak terikat. Karena itu Rasul Paulus melayani Tuhan tidak di satu tempat. Dia bebas melayani, dia tidak terikat, karena dia terus melayani Tuhan. Di dalam kebutuhannya dia memperoleh berkat dengan menjual kemah, menunjukkan bahwa Rasul Paulus ingin melayani dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa memberikan beban kepada salah satu jemaat. Kita tahu jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus yang didirikan cukup banyak, dan Rasul Paulus tidak memilih satupun jemaat yang didirikan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus adalah orang yang bebas melayani Tuhan. Lalu kita bisa melihat di sini Rasul Paulus bebas, dia tidak tergantung kepada siapapun, sehingga dia bisa melayani, dia melakukan penginjilan di mana-mana karena dia adalah orang yang bebas. Namun di sini kita melihat di bagian berikutnya, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Rasul Paulus yang orang yang bebas, yang tidak terikat dengan salah satu jemaat maupun dia tidak terikat oleh siapa-siapa, ternyata dia mau menghambakan diri kepada semua orang. Dengan kata lain bahwa dia mau melayani semua orang. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang dilayani oleh Rasul Paulus. Sehingga kita boleh belajar dari Rasul Paulus bahwa memandang setiap orang percaya bisa dilayani. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ke-19.
Aku menjadi diriku hamba dari semua orang, supaya aku beroleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Satu keinginan dari Rasul Paulus adalah ingin memenangkan jiwa, ingin memenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu adalah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita ingat Rasul Paulus dulunya adalah orang yang mau menangkap orang-orang Kristen, mau menganiaya orang-orang Kristen, tetapi dia duluan yang ditangkap oleh Tuhan. Ketika dia sudah bertobat menjadi murid Tuhan, kita lihat di dalam suratnya pertama, surat Galatia, di situ Rasul Paulus belajar diasingkan oleh Tuhan selama 14 tahun baru dia kembali. Ketika dia kembali, banyak orang yang meragukan, benarkah ini Paulus? Benarkah ini Paulus yang dulu menganiaya? Ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan tidak. Tetapi bagi dia tetap melayani, sehingga dia melayani orang-orang yang dia menangkan. Pertama-tama ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia memenangkan orang-orang Yahudi, meskipun dia ada pertentangan, perbantahan, perselisihan. Itu ya terjadi, wajar ketika kita memberitakan Injil. Orang pasti nggak langsung merespon, pasti ada orang yang menolak, ada orang yang merespon. Itu suatu pemberitaan Injil yang selalu dihadapi oleh seorang penginjil, dan itu pun terus dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ternyata ditangkap oleh Tuhan. Dia tidak disuruh untuk memenangkan orang Yahudi, karena ketika dia harus bertemu dengan orang Yahudi, dia akan bertentangan terus dan tidak pernah menyelesaikan pemberitaan Injil. Karena itu dia diutus oleh Tuhan untuk keluar dari semua orang. Jadi bukan hanya melayani orang Yahudi, tetapi semua orang, sehingga dia bisa melayani orang-orang Yahudi maupun Yunani. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, demikian baik orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Rasul Paulus menegaskan kembali bahwa ketika dia harus bertemu dengan orang-orang Yahudi, dia pun berlaku dan berbicara dengan orang-orang Yahudi memakai bahasa Yahudi. Ini adalah satu komunikasi yang bisa diterima. Ketika penginjilan itu bisa diterima adalah ketika seseorang itu bisa menerima kita. Nah, ketika kita bisa diterima, maka kita bisa bercerita. Ketika kita bisa bercerita, kita bisa menyampaikan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika mereka berbicara dengan hukum Taurat, Rasul Paulus tahu dan menceritakanlah semua hukum Taurat kepada mereka. Sehingga kita bisa melihat bahwa pelayanan Rasul Paulus bisa melayani orang-orang Yahudi. Lalu dia mengatakan bahwa ketika dia bisa berbicara atau mengajar hukum Taurat, namun dia sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Satu penegasan bahwa Rasul Paulus tahu mana yang boleh, mana yang tidak, sehingga dia bisa melakukan pemberitaan Injil yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah sungguh-sungguh sangat luar biasa. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan keluarga kita, mungkin yang belum percaya Kristus, tetapi di dalam suasana kebersamaan Imlek, kita bisa bersaksi. Satu kesaksian yang mengingatkan mereka tentang kebaikan Tuhan. Kita tidak memaksakan orang itu langsung percaya, tetapi apa yang kita tabur itu mempunyai dampak. Karena firman Tuhan yang disampaikan itu tidak pernah sia-sia. Ketika saya melihat seorang anak kecil yang diinjili oleh seorang penginjil di acara seminar, anak kecil itu kelas 6 SD, diberitahu tentang penginjilan. Dia namanya anak kecil ya, dengar aja diterima. Ternyata guru yang ngajar saya ikut seminar ini, ternyata datang dengan membawa anak yang usia 6 tahun itu sudah dewasa, dan menunjukkan bahwa dia adalah buah dari penginjilannya. Jadi kalau kita lihat bahwa satu pertobatan membawa dampak yang luar biasa, bukan saat itu, tetapi ada waktu. Dan apa yang kita sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan, pasti akan bertumbuh. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Dan setiap kita yang membaca firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, itu yang menguatkan kita di saat-saat kita lemah. Firman Tuhan itu pasti muncul di hati kita, di pikiran kita. Seorang yang mengalami sakit,
seharusnya dia itu mengalami tekanan yang luar biasa, tetapi dia ingat Tuhan. Di dalam pikirannya itu firman Tuhan yang muncul. Jadi dia sakitnya dengan firman Tuhan lebih banyak firman Tuhan yang muncul, sehingga keyakinan yang kuat terhadap firman Tuhan menyebabkan dia itu sembuh. Dan saat itu juga dia keluar dari rumah sakit. Padahal dia melakukan perjalanan ke luar kota, dia harus masuk rumah sakit. Dia pun rela ditinggal oleh teman-temannya untuk pergi. Dia tinggal di rumah sakit karena mau diperiksa semuanya. Tetapi firman Tuhan yang dia ucapkan, firman Tuhan yang dia selalu share, itu membangun dirinya. Sehingga selama teman-temannya melakukan perjalanan, nanti sore kembali, dia pun kembali dan boleh pulang. Dan di sini kita boleh belajar bahwa firman Tuhan sungguh sangat berkuasa. Jadi ketika kita bertemu dengan keluarga kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, jangan menganggap firman Tuhan itu angin lalu, tetapi punya dampak. Siapapun yang kita ajak cerita tentang kebenaran firman Tuhan, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, di situ firman Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Tujuan kita adalah menyampaikan firman Tuhan. Yang menjadikan orang bertobat dan tidak bertobat adalah Tuhan. Tugas kita hanya memberitakan. Jangan sampai kita mempunyai pemikiran, wah nanti nggak berhasil. Jauhkan dari kata-kata berhasil ketika kita menginjili. Tugas kita hanya menyampaikan, dan itu yang harus kita lakukan. Rasul Paulus sungguh-sungguh memberitakan satu penekanan bagaimana dia menjadi seorang yang percaya. Dia bertemu dengan orang-orang yang hidup di dalam hukum Taurat, dia tetap menunjukkan sikapnya sebagai seorang pengikut Kristus. Mereka menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam hidup Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus bisa membagikan apa yang dia miliki kepada orang-orang Yahudi, di mana Rasul Paulus tahu kekerasan hati seorang Yahudi, bagaimana seorang Yahudi itu tidak mau merendahkan hatinya. Itu adalah kekerasan hati yang sangat luar biasa. Namun Rasul Paulus mengajarkan, menyampaikan, itu yang membuat mereka bisa melihat kasih Kristus di dalam pelayanan Rasul Paulus. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia mau menjadi orang hidup di bawah Taurat, orang yang hidup menghadapi orang-orang yang lemah, orang-orang yang di luar hukum Taurat. Kenapa dia mau memenangkan? Karena dia memiliki tujuan. Tujuan yang dimiliki oleh Rasul Paulus adalah dia ingin menjadi hamba dari semua orang. Karena itu dia mau memenangkan jiwa bagi Kristus adalah tujuan untuk kemuliaan Allah. Dan itu adalah fokus utamanya Rasul Paulus. Dia mau melakukan berkaitan dengan sikap di dalam dia beretika dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tahu bahwa orang-orang yang ada di Korintus adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, orang-orang yang di dalam hal rohani pun juga banyak yang memiliki karunia. Tetapi Rasul Paulus tidak terikat. Dia tidak mengikat dirinya atau menjadi hamba Tuhan atau gembalanya di situ, tetapi dia mau merendahkan hatinya supaya orang-orang Korintus yang rohani, yang memiliki banyak karunia bisa melihat bahwa seorang yang melayani Tuhan juga harus memiliki kerendahan hati, harus memiliki sikap menjadi hamba semua orang. Dan itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang. Dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bebas, namun dia mau melayani semua orang. Dan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini membuka dirinya untuk memberikan kesempatan untuk terjadinya proses, bahwa Rasul Paulus ingin mengenal kepada setiap orang yang ada di sekitarnya, menjadi seperti itu. Juga menunjukkan bahwa Paulus bukan menjadi orang yang egois. Dia mau tahu bagaimana orang yang hidup di luar hukum Taurat, bagaimana sih kehidupannya mereka, sehingga Rasul Paulus pun mau dekat dengan mereka. Sehingga kalau kita lihat begitu banyak orang-orang yang di luar Yahudi juga dimenangkan oleh Rasul Paulus. Salah satunya Timotius, Titus, itu adalah orang-orang yang di luar Yahudi, orang-orang yang bisa dimenangkan dan menjadi anak-anak rohaninya. Nah, di sini kita bisa melihat Rasul Paulus sungguh-sungguh melayani, tidak membedakan latar belakang. Semua orang dilayani oleh Rasul Paulus. Dan disinilah kita boleh belajar bahwa kita mau bisa melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita tetap bisa melayani semua orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita melayani semua orang yang ada di sekitar kita, kita bisa menunjukkan status kita sebagai orang-orang yang bisa bergaul. Jangan sampai kita dikelompokkan orang yang khusus, yang tidak mau bergaul.
Ketika kita sudah dikhususkan, maka kita tidak akan bisa berkembang, kita tidak akan bisa menjangkau orang-orang. Tetapi ketika kita menjangkau orang-orang itu dengan menerima setiap orang yang ada di sekitar kita, maka di situ kita bisa melihat satu hal yang luar biasa. Kita bisa memenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Di sini kita juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tahu batasan ketika dia bergaul. Jadi dia meskipun melayani orang Yahudi, di luar orang Yahudi, orang lemah, dia tetap tahu ada batasannya. Tidak semua dia tabrak, tetapi dia ada tahu batasan di mana dia bisa menyesuaikan yang tidak melanggar firman Tuhan. Makanya Paulus melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tujuan yang mulia. Dia tidak mencemarkan. Karena itu dia tidak pernah memaksakan orang-orang itu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan. Misalnya tidak boleh makan darah. Rasul Paulus pun tidak mengikuti dan melarang orang makan darah. Itu menjadi satu ketetapan yang tidak dirubah oleh Rasul Paulus. Jadi kita bisa melihat Rasul Paulus bisa menyesuaikan batasan-batasan, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus melakukan sesuatu bukan asal-asalan, tetapi dia tahu bahwa batasan yang dia lakukan ada batasnya, yaitu hukum Kristus. Hukum Kristuslah yang menjadikan Rasul Paulus tahu dia tidak salah. Sehingga kalau kita membaca di dalam kisah para Rasul pasal yang ke-15, ada peraturan yang dibuat, dan disitulah Rasul Paulus juga menerima keputusan-keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak melarang, dia tidak mengubah, tetapi mengikuti apa yang menjadi sidang di Yerusalem itu untuk menjadi satu ketetapan di dalam dia melayani Tuhan. Di sini kita juga melihat bahwa selain Rasul Paulus memiliki batasan di dalam pergaulan, Rasul Paulus juga melakukan hal, yaitu dia mau menunjukkan pergaulan yang dia gunakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi setelah dia tahu batasannya, dia melakukan di dalam kehidupannya, dia mengabarkan kabar baik. Satu prinsip yang dilakukan oleh Rasul Paulus bahwa dia menjadi orang-orang yang tidak ekstrim, tidak se-ekstrim ketika dia menjadi orang Farisi, tetapi dia menjadi pribadi Kristus, orang Kristen yang bisa menerima semua orang. Dia tidak menjadi orang yang khusus, dan kita tahu orang-orang Farisi adalah orang-orang yang khusus. Tidak semua orang bisa datang kepadanya. Orang-orang Farisi hanya bergaul dengan orang-orang Farisi, dan orang-orang Farisi tidak mau bergaul dengan orang Saduki. Nah, ini yang sudah membatasi dirinya masing-masing, tidak ada komunikasi. Tetapi Rasul Paulus mengubah, dia tidak mengisolasi diri, dia membuka diri, mulai menyampaikan kebenaran. Dia memberitakan Injil. Di dalam pergaulan setiap orang itu dijadikan teman, dan dia pun rela untuk melayani setiap orang yang dia layani. Kalau kita membaca suratnya Filemon, kita tahu Filemon adalah seorang yang melakukan tindak kriminal terhadap tuannya. Tetapi dengan surat yang terbuka, Rasul Paulus menulis kepada tuannya supaya Filemon jangan dipenjara. Kalaupun dia punya utang, biarlah utang itu saya tanggung. Nah, di sini menunjukkan bahwa Rasul Paulus sungguh-sungguh membuka diri. Dia mau menjadikan dirinya sebagai saksi Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita mau menjadi saksi Tuhan. Saksi menyatakan kebaikan Tuhan. Saksi di dalam kita menyaksikan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kesaksian yang kita miliki itu mempunyai dampak yang luar biasa. Kesaksian yang kita miliki itu mempunyai faktor bisa mempengaruhi seseorang, dan seseorang itu bisa diingatkan kembali akan kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita ditolong oleh Tuhan, kita patut bersyukur. Jangan sampai kita berdiam diri, menyembunyikan berkat Tuhan. Justru kalau kita diberkati, ya kita ngomong puji Tuhan, ini berkat Tuhan, supaya teman-teman tahu bahwa kita pun sebagai orang yang percaya diberkati oleh Tuhan. Kalau kita nggak pernah ngomong, nanti orang akan berpikir, loh siapa ini nggak pernah diberkati Tuhan. Jadi kita mau belajar apa yang seperti Rasul Paulus lakukan, bahwa dia mau menyampaikan apa yang dia terima, dan dia mau membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, di sini kita bisa belajar apa yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam dia menghadapi kedua pandangan budaya yang berbeda. Satu orang Yahudi, satu orang Yunani.
dia tetap bisa melayani Tuhan. Dia tetap bisa menyampaikan Injil di dalam kehidupan kita yang saat ini. Kita bisa melihat suasana Imlek, kadang-kadang kalau kita jauh dari saudara, tiba-tiba kumpul pada hari raya Imlek, pasti suasananya sudah berubah. Namun kita mau belajar satu hal, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah satu sikap yang sangat baik. Nah, kita juga pernah mendengar sebuah kisah tentang yang bernama Matteo Ricci. Dia adalah seorang dari luar barat, namun dia melepaskan kebudayaannya yang orang barat itu. Ternyata dia belajar menjadi orang Cina. Dalam kehidupan sehari-hari, dia sudah mulai memakai baju adat orang Cina, lalu dia melakukan belajar bahasa. Ternyata yang dia lakukan meniru gayanya secara fisik, secara tampilan, itu supaya dapat diterima. Ternyata setelah dia bisa melakukan semuanya, dan ketika dia menyampaikan Injil, bisa diterima. Dan ini adalah satu penginjilan yang tidak mudah dan tidak cepat, dibutuhkan waktu yang lama. Karena Matteo Ricci ini juga belajar dulu bahasa Cina, cara berpakaian, cara etikanya orang Cina itu seperti apa, dia lakukan. Namun setelah dia bisa, dia baru memberitakan Injil dan bisa diterima. Tapi waktunya cukup panjang. Dan itu salah satu kita boleh belajar, bahwa ketika memenangkan seseorang itu tidak mudah dengan perkataan. Kadang-kadang perbuatan kita itu dilihat. Jadi apa yang saya katakan tadi, ketika kita diberkati oleh Tuhan atau kita bersaksi oleh pertolongan Tuhan, kita bisa bersaksi. Dengan kesaksianlah itu bisa menyebabkan kita bisa diterima. Dengan kesaksian bahwa Tuhan juga memberkati kita, dan orang lain pun akan melihat dia, orang ini diberkati Tuhan, orang ini yang setia diberkati Tuhan, orang ini yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Itu menjadi satu dampak, sehingga kita pun yang melayani Tuhan, yang setia, juga bisa bersaksi lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan kesetiaan kita saja datang kepada Tuhan, tetapi sikap, perkataan kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, Hudson Taylor, dia juga melakukan apa yang menjadi kebiasaan orang-orang yang ada di Cina. Dia mulai memakai gaya rambut yang ada di Cina, meninggalkan jasnya dan mengenakan pakaian setempat, dan dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang ada di Cina. Nah, saat itu juga Hudson ternyata bisa memenangkan jiwa. Ketika dia sudah diterima di dalam kumpulan itu, dia mulai berkhotbah, dan khotbahnya pun mulai diterima karena dia sudah sama dengan sikap, baju, bentuk fisiknya sudah mirip semuanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Matteo dan Hudson adalah orang-orang yang memiliki satu kerinduan untuk bisa memenangkan orang di bangsa yang besar yang namanya Cina, bisa menyampaikan Injil di sana. Sampai sekarang pun kalau kita lihat berapa banyak seorang misionaris menyampaikan Injil di sana, begitu luar biasanya. Nah, kita sebagai anak Tuhan bukan membuat satu pertentangan atau membuat satu pertanyaan boleh enggak, tetapi kita mau belajar satu sikap kita, bahwa setiap kali kita merayakan Imlek, pertanyaan itu tidak akan muncul lagi, karena kita sudah tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Karena itu kita melakukan hal-hal yang benar, yang tidak bertentangan dengan prinsip Alkitab, sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan, dan kita mau menjadi orang yang bisa menyampaikan pesannya Allah. Kalau di sini kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia harus melayani orang-orang Yahudi? Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus melayani orang Yunani? Itu adalah di mana dia memberitakan karena Injil. Rasul Paulus ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa semua orang diberi kesempatan oleh Allah sama, memperoleh kasih karunia, memperoleh keselamatan yang luar biasa melalui kesaksian, melalui kematian Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang ingin menyelamatkan semua orang. Apapun setiap kita
yang berbeda karakter, latar belakang, dan suku, semuanya menerima porsi yang sama, yaitu kasih karunia Allah sampai pada kita, sampai kepada orang-orang yang kita kasih, sampai orang-orang yang belum mengenal Kristus, dia mendengar Kristus melalui kesaksian kita. Kesaksian inilah yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Injil supaya dapat diberitakan, Injil bisa sampai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Menyampaikan Injil kepada setiap orang itu adalah tugas kita, dan itu menjadi bagian kita, karena itu merupakan satu amanat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Kita tidak harus seperti pendeta yang harus berkhotbah di mimbar, tetapi di dalam berkomunikasi kita, percakapan kita, apalagi dalam dunia teknologi kita. Sekarang kita lihat di dalam dunia teknologi yang namanya WA, TikTok, apapun yang ada, sekarang kita lihat banyak anak-anak Tuhan sudah berani membacakan ayat Alkitab, menyanyikan lagu-lagu gereja, mengutip ayat-ayat yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itu spontan, cuma berapa detik, berapa menit disampaikan, dan itu sudah banyak sekali yang bisa melihat. Jadi kalau kita lihat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, anugerah yang terbesar, maka kita pun juga bisa melakukan. Karena itu kita mau belajar bahwa hidup kita adalah karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita pun bisa mengucap syukur. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita terima, kita bisa mengucap syukur. Di hari Imlek kita boleh bersuka cita, karena kita mengucap syukur bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan tahun yang baru, Tuhan yang memberikan berkat yang baru, dan itulah yang menjadi bagian kita, yang membuat kita bahagia. Bukan acara-acara yang lain, tetapi berkat di mana Tuhan masih mengizinkan kita menginjak tahun yang baru. Dan itulah satu hal yang sangat luar biasa bagi kita, bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan apa yang ada di tahun yang baru adalah sesuatu berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Biasanya kalau kita lihat tahun baru apa di kalender kita, pasti punya berkatnya ini, berkatnya ini. Tetapi kita mau lihat bahwa dari semuanya itu hanya Tuhan yang menjadi sumber berkat. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjadikan berkat di dalam hidup kita. Karena itu kita tidak perlu terikat lagi, tetapi kita punya satu pemikiran yang positif. Kristus Yesus Tuhan yang menjadi sumber berkat saya. Dan itulah yang membuat kita semakin percaya, semakin setia di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini menjadikan kita sebagai pribadi yang bisa menjadi saksi dimanapun kita berada, dan kita boleh menjadi saksinya Tuhan yang tidak pernah melepaskan Injil dalam kehidupan kita, dalam sikap kita, tingkah laku kita, dan perkataan kita. Sekian firman Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Suhendro, mewakili pimpinan, pengurus, dan jemaat ibadah Mandarin. Saya ucapkan terima kasih buat pelayanannya. Kiranya urapan Tuhan semakin hari semakin nyata, juga diberkati dalam pelayanan maupun keluarganya. Sekarang saya ajak kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk beberapa saudara kita yang sedang mengalami sakit. Kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon belas kasihan-Mu pada saudara kami. Malam hari ini kami khusus berdoa untuk Bapak Tobias yang sedang lemas, tidak bisa makan. Beliau beberapa hari dirawat di rumah sakit. Sekarang di rumah juga dalam keadaan yang lemas. Mohon belas kasihan-Mu, kiranya oleh kuasa bilur Tuhan Yesus, Pak Tobias menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Besok minggu beliau boleh hadir bersama-sama dengan kami. Beliau duduk sebagai pendoa di ibadah Mandarin. Tuhan tidak akan lepas tangan. Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan setiap kami. Hamba-Mu mungkin tidak tahu apa sakit penyakit dalam tubuh jemaat-Mu, tapi hamba percaya ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhan turun tangan, Tuhan jamah dan sembuhkan segala penyakit kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mohon Tuhan,
Bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang menghadapi beban yang berat, mungkin mereka sedang tidak ketemu pintu jalan keluar dari permasalahan hidup mereka. Biarlah Tuhan saat ini kami mohon jamahan kuasa Roh Kudus menjamah hati dan pikiran mereka, supaya mereka datang kepada Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan bagi hidup kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan ada jalan keluar dari segala permasalahan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah anak-anak-Mu saat ini mencari Tuhan, mencari kebenaran firman-Mu, dan hidup mereka boleh dimerdekakan dari masalah hidup mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya Tuhan, benih firman-Mu yang sudah ditaburkan malam hari ini tidak ada yang jatuh dengan sia-sia. Semuanya biarlah Engkau tanamkan di dalam hati dan pikiran kami yang mendengar firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus yang akan memberi kemampuan pada setiap kami untuk kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena hanya dengan menjadi pelaku firman sajalah kami akan dipanggil dan disebut yang berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu di Ibadah Mandarin menjadi jemaat yang berbahagia di dalam Tuhan, jemaat yang diberkati di dalam Tuhan. Setiap hari kami semakin tumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Suhendro yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Tambah-tambahkan roh hikmat marifat, tambah-tambahkan minyak urapan-Mu di dalam pelayanannya, di dalam hidup rumah tangganya, di dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati senantiasa. Dimanapun beliau boleh berada, di sana hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah Mandarin. Kami yakin dan percaya kami tidak akan pulang dengan tangan kosong. Kami akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Untuk doa berkat saya mohon kesediaannya Bapak Hans bisa menutup dalam doa. Ya, mari kita bangkit berdiri. Tuhan menjaga dan melindungi, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu, anak-anak, menantu, cucu-cucu. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan juga memberikan kesehatan, dan kami boleh percaya berkat Tuhan melimpah. Dan biarlah wajah-Mu menyinari dan memberikan kasih karunia, dan menghadapkan wajah-Nya untuk memberikan damai sejahtera. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah. Tuhan juga sudah mempersiapkan para malaikat untuk menyertai dalam perjalanan, sehingga kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Dan sekarang terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya yang menyertai kita malam ini sampai Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.